Bangkitnya Kuntilanak. Karya Deva Sastravan. Dibacakan oleh Deva Sastravan. Prolog. April 2015. "Turun depan ya Pak, dekat warung itu," kata Dewi kepada bapak tua supir angkot. Dewi tampak gelisah. Matanya menatap area sekitarnya yang seharusnya sudah begitu akrab baginya. "Iya Mbak," jawab bapak itu, seraya melirik sekilas kepada Dewi dari kaca mobil angkotnya. Ada pancaran kecemasan di wajah Pak Sopir yang sudah puluhan tahun mencari nafkah dengan angkot tuanya itu. Ia perhatikan gerak-gerik Dewi yang sejak tadi seperti orang yang ketakutan. Entah apa yang ada di benak Dewi. Sopir itu tak bisa menerkanya. Angkot biru tua yang ditumpangi Dewi pun berhenti, tidak jauh dari warung yang tadi ditunjuk Dewi. Sebuah warung makan pinggir jalan yang tidak terlalu besar. Warung tersebut buka memang sampai larut malam. Biasanya pemilik warung, Pak Harjo, akan menutup warungnya sekitaran pukul 1. Namun, kalau sepi pembeli, bisa lebih cepat lagi. "Hati-hati Mbak, soalnya ini sudah hampir jam 12.30 malam," kata supir angkot setelah menerima ongkos angkot dari tangan Dewi. Pak sopir angkot menatap heran Dewi, karena ternyata uang yang diberikan Dewi adalah selembar uang 100 ribuan. Padahal sejak pagi tadi ia sepi penumpang. Ia pun bingung untuk memberikan kembaliannya. Dewi tersenyum. "Iya, terima kasih Pak. Saya lahir dan besar di desa ini, jadi sudah kenal dengan penduduk desanya. Oh iya, kembaliannya ambil saja Pak, buat anak istri Bapak." "Aduh, terima kasih banyak ya Mbak. Kebetulan hari ini Bapak sepi penumpang. Semoga sampai rumah dengan selamat ya Mbak." Usai berkata, sopir angkot itu tersenyum lebar dan langsung kembali mengarahkan angkotnya ke jalan raya. Angkot tua itu berjalan merayap di jalanan beraspal, diiringi tatapan mata Dewi, sampai benar-benar menghilang di tikungan jalan. Setelah angkot tua tersebut pergi, Dewi segera menjinjing 2 buah tas besarnya, berisi oleh-oleh yang dibelinya dari Jakarta, dan beberapa potong pakaian, baik yang lama biasa dipakainya, maupun beberapa setel pakaian baru yang juga dibelinya di Jakarta. Sedianya, pakaian baru itu akan ia berikan kepada kedua orang tuanya, juga kepada kakak lelakinya, Dewo, dan adiknya, seorang perempuan yang masih duduk di bangku SMA, Devi.
Dewi berjalan melewati warung nasi Pak Harjo. Pak Harjo sendiri tidak tampak di warungnya. Mungkin sedang mencuci piring-piring di dapur. Bekas pelanggannya makan. Dewi melihat ada 4 orang pemuda yang tengah nongkrong di sana. 2 di antaranya sedang menikmati makanannya. Yang seorang sedang bermain gitar dan seorang lagi sedang mengutak-atik sebuah motor. Entah mengapa, perasaan Dewi jadi tidak enak dan berdebar-debar. Maka dipercepatnya langkah agar secepatnya tiba di rumah. Kalau saja tadi bis yang ditumpanginya tidak mengalami pecah ban, tentulah Dewi akan sampai ke desanya lebih sorean. Atau kalaupun sampai malam, tidak sampai selarut ini. Meski Dewi sudah mengenal betul jalan-jalan desanya, juga penduduknya. Suasana malam itu tidak seperti malam-malam biasanya yang pernah Dewi rasakan di desa ini. Udaranya terasa begitu dingin. Tak ada tanda-tanda orang lain berada di sepanjang jalan yang sedang dilewati Dewi. Bahkan pos ronda yang baru saja dilewati Dewi tadi tampak kosong. Tak ada peronda sama sekali. Dewi tiba-tiba menghentikan langkahnya, menurunkan tas yang dijinjingnya, lalu mengelap keningnya yang mulai berkeringat. Sementara dari kejauhan suara lolongan anjing terdengar bersahut-sahutan. Suaranya seperti mengisyaratkan kesedihan, saling lolong satu sama lain dengan lolongan yang tinggi melengking, seperti suara kesakitan yang sangat memedihkan. Hal itu tentu saja membuat perasaan Dewi jadi tidak karuan. Bulu kuduknya meremang. Kemudian diangkatnya kembali tasnya. Kali ini ia mempercepat langkahnya agar sesegera mungkin sampai ke rumahnya, yang mana tentunya keluarganya sangat senang menyambutnya. Karena sejak kemarin Dewi sudah mengabarkan bahwa hari ini ia akan pulang ke desanya untuk selamanya, karena ia sudah meminta berhenti dari majikannya di Jakarta. Dia memutuskan berhenti jadi pembantu rumah tangga karena pacarnya yang tinggal di desa bernama Prasetyo sudah melamarnya pada kedua orang tuanya. Prasetyo sudah siap untuk membina sebuah keluarga bahagia dengannya, sebagaimana Dewi pun sudah lama siap dan menunggu kesediaan Prasetyo untuk menikahinya.